Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang ke-8 ini, pelajaran kelas 7 semester ganjil. Kita akan membahas materi mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Jadi tema kita mengembangkan diri sebagai laki-laki atau perempuan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini adalah melalui pelajaran ini, peserta didik dapat memahami secara baik tentang tugas panggilan mereka sebagai laki-laki atau perempuan, sehingga mereka mampu bersikap secara positif terhadap diri dan orang lain. Nah, seperti biasa, kita akan mengawali pelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Silakan mempersiapkan diri dan kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur telah diciptakan sebagai citramu, sebagai perempuan atau laki-laki. Bimbinglah kami agar dalam masa remaja ini kami dapat melatih dan memperkembangkan diri menjadi perempuan atau laki-laki sejati, menjadi manusia yang sempurna seturut teladan Putramu Yesus Kristus dan Bunda Maria. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pertemuan kita yang lalu, pada pertemuan yang ke-7, kita sudah membahas materi kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, umumnya remaja SMP seperti kalian sadar bahwa dirimu sebagai perempuan atau laki-laki sedang berkembang. Kalian sadar bahwa dirimu makin menarik karena cantik atau tampan. Kalian juga sadar bahwa kekasan dan fungsi-fungsi dirimu itu makin bertambah. Maka seringkali sering bercermin, sering memandangi tubuhnya, dan sebagainya. Kita sudah mempelajari bersama bahwa Allah menciptakan laki-laki atau perempuan dengan kekasan masing-masing. Menjadi perempuan atau laki-laki merupakan sebuah anugerah bagi diri kita, sekaligus mengandung tugas untuk memperkembangkan diri sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, bagaimana kita melihat perbedaan-perbedaan baik antara perempuan ataupun dengan laki-laki? Nah, perbedaan antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dalam segi berikut. Yang pertama, perbedaan tubuh. Untuk perempuan, umumnya tidak terlalu tinggi dibanding dengan laki-laki. Tubuhnya lebih berisi dan berkulit lembut dan halus. Laki-laki umumnya lebih tinggi dari perempuan. Tulang-tulangnya lebih besar dan otot padat. Bahunya lebih besar dari pinggul. Kulitnya kasar dan banyak ditumbuhi bulu. Yang kedua, perbedaan kelamin. Perbedaan yang terdalam yang menjadikan seorang perempuan menjadi sungguh perempuan atau laki-laki adalah perbedaan kelamin. Untuk ini kalian nanti bisa bahas dalam pelajaran biologi, akan dijelaskan secara detail apa saja organ-organ
organ kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, ciri-ciri yang berbeda yang berkaitan dengan jenis kelamin itulah yang disebut seks. Sedangkan seksualitas lebih menyangkut penghayatan seseorang untuk berkembang sesuai dengan seks atau jenis kelamin yang dimiliki. Kadang-kadang kita memahami salah apa itu seks dan apa itu seksualitas. Kalau orang ngomong seks dianggap tabu, padahal tidak demikian. Nah, anak-anakku yang baik, sejak awal mula Allah menciptakan kita manusia, baik perempuan maupun laki-laki, sebagai citranya. Maka panggilan kita untuk mengembangkan diri, entah sebagai perempuan atau laki-laki, terutama agar kita semakin mampu menampilkan dan memancarkan gambaran diri Allah sendiri. Sebagaimana yang kita uraikan dalam pelajaran sebelumnya, bahwa Allah menciptakan manusia, baik perempuan ataupun laki-laki, sebagai citranya. Maka panggilan sebagai manusia itu harus menampilkan dan memancarkan diri sebagai citra Allah. Anak-anakku yang baik, oleh karena itu, seksualitas itu adalah anugerah Allah yang luhur, yang harus dihayati secara bertanggung jawab. Penghayatan dan sikap tanggung jawab terhadap tubuh ini dapat diwujudkan dengan berbagai macam cara. Caranya, kita harus memelihara tubuh kita dengan baik, jangan disalahgunakan. Berpenampilan yang sopan, berpakaian yang sopan, dan tubuh yang dianugerahkan Tuhan ini harus kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Salah satu wujud untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki antara lain dengan menjaga kesucian diri, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Santo Paulus, seperti yang pernah kita bahas dalam pelajaran sebelumnya, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13b sampai 20 mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita merupakan sarana kehadiran Allah sekaligus sarana untuk mewujudkan kehendak Allah sendiri. Untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki, kalian pun dapat melakukan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki sebagai seorang perempuan atau seorang laki-laki, sehingga kelak nanti kalian bisa berperan sebagai seorang ibu atau seorang bapak yang baik bagi yang punya panggilan menjadi ibu rumah tangga atau bapak keluarga. Jadi anak-anakku yang baik, pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mampu menjalankan tugas kita sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan. Sekaligus kita harus menyadari bahwa anugerah Tuhan dalam diri kita yang sudah diberikan oleh Tuhan, baik secara fisik, itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini itu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Jaga dirimu baik-baik, jaga kesucianmu, terutama menjaga bagaimana kita berpenampilan yang baik, sehingga ketika orang menilai kita, kita benar-benar dinilai sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Kita mampu memelihara diri kita. Salah satu juga ya rajin menjaga kesehatan, rajin mandi dan sebagainya. Nah, anak-anakku yang baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini.
silakan untuk mendalami materi yang kita sudah bahas tadi. Ibu guru telah mengirim tugas di classroom. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di classroom. Mari kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita akan mendoakan ini dan Ibu Guru akan memimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pencipta, tanamkanlah dalam diri kami tanggung jawab untuk melatih dan membekali diri kami dengan sifat-sifat seorang perempuan atau seorang laki-laki sejati, sebagaimana tampak dalam diri Yesus Putramu dan dalam diri Bunda Maria, yang taat, tulus hati, dan penuh kepasrahan pada kehendak-Mu, dan dengan tegas melawan semua godaan dan melindungi orang-orang yang lemah. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang baik, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.